Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Audit Sistem Informasi. Topik kita kali ini adalah pengendalian manajemen sumber daya data. Untuk pengendalian manajemen sumber daya data, diperlukan dua fungsi, yaitu fungsi data administration dan fungsi database administration. Data administration melaksanakan fungsi manajerial dan konseptual, sedangkan database administration melaksanakan fungsi teknis dan implementasi. Biarpun ada perbedaan antara fungsi data administration dengan database administration, namun kedua fungsi ini sama-sama memiliki peran dalam 8 hal. Yang pertama dalam mendefinisikan data. Yang kedua dalam menyiapkan data. Yang ketiga, meredefinisi data atau mendefinisikan ulang data. Yang ketiga, menghentikan pemakaian data atau yang keempat. Yang kelima, menyiapkan database agar dapat digunakan oleh user. Yang keenam, melayani dan memberi pendidikan kepada user. Yang ketujuh, menjaga integritas database. Yang kedelapan, memonitor operasional. Dalam pelaksanaan fungsi pendefinisian data, data administration bertanggung jawab dalam hal menyiapkan perencanaan strategis data dan mendefinisikan kebutuhan user. Sedangkan database administration bertanggung jawab menyiapkan spesifikasi internal database. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi menyiapkan atau creating data, data administration bertanggung jawab membantu user dalam menentukan prosedur pengumpulan data, prosedur memvalidasi, dan mengedit data. Sedangkan database administration melaksanakan fungsi menyiapkan program komputer untuk meng-create data. Dalam fungsi redefinisi data, database administration melaksanakan fungsi menspesifikasikan skema internal data dan data administration menyiapkan konseptual eksternal data yang baru. Dalam hal penghentian penggunaan data, data administration bertanggung jawab menentukan kebijakan untuk menghentikan penggunaan data, sedangkan database administration bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Selanjutnya, dalam pelaksanaan fungsi penyajian database kepada user, DA bertanggung jawab menentukan kebutuhan akan peralatan atau tool end user dan menguji serta mengevaluasi tool tersebut. Sedangkan DBA bertanggung jawab menentukan kebutuhan tool database programmer serta
menguji dan mengevaluasi peralatan tersebut. Selanjutnya, dalam pelaksanaan fungsi pendidikan dan pelayanan user, DA bertanggung jawab dalam melatih end user, menentukan, menyiapkan, dan mengumumkan kebijakan informasi high level bagi user, sedangkan DBA bertanggung jawab dalam melatih dan mengedukasi programmer dan menyiapkan dan mengumumkan kebijakan informasi level bawah. Selanjutnya, dalam melaksanakan fungsi menjaga integritas database, DA bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengumumkan standar yang berlaku untuk perusahaan secara keseluruhan dan membantu user untuk merumuskan pengendalian aplikasi. Sedangkan DBA bertanggung jawab dalam mengimplementasikan pengendalian terhadap database dan membantu programmer untuk merancang dan mengimplementasikan kontrol aplikasi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan fungsi memonitor operasi, DA bertanggung jawab memonitor end user, sedangkan DBA bertanggung jawab memonitor programmer. Auditor harus mengevaluasi seberapa baik DA dan DBA dalam melaksanakan fungsinya. Untuk mengevaluasi pelaksanaan fungsi DA dan DBA ini, auditor pertama dapat menginterview DA dan DBA tersebut. Bagaimana dia melaksanakan pekerjaannya, atau mengobservasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh DA dan DBA tersebut. Selanjutnya, auditor dapat memeriksa sampel dokumentasi dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh DBA. Dan auditor juga dapat menginterview user untuk menanyakan seberapa baik DA dan DBA melaksanakan tugasnya. Pada industri tertentu, yang critical success faktornya adalah informasi. Peran DA dan DBA ini sangat strategik. Ada 3 tipe exposure yang berasal dari DA dan DBA. Yang pertama, ada kemungkinan orang yang ditempatkan sebagai data administrator atau database administrator tersebut tidak kompeten dalam pelaksanaan fungsinya. Exposure kedua adalah DA dan DBA punya peluang untuk tidak menaati aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Exposure ketiga adalah DA dan DBA tersebut menguasai tool atau peralatan yang dapat dia gunakan untuk mengabaikan pengendalian. Untuk itu, auditor perlu mengevaluasi apakah exposure ini telah
telah dimitigasi dengan baik atau belum. Untuk mengatasi ancaman yang berasal dari DA dan DBA ini, diperlukan aktivitas pengendalian yang tepat. Di antaranya, yang pertama, mengangkat DA dan DBA dari personel yang sudah senior. Dan seandainya DA dan DBA itu harus di-hire, maka diperlukan kontrol prosedur yang standar untuk memastikan bahwa DA dan DBA yang diangkat tersebut adalah tepat. Aktivitas pengendalian yang lain yaitu perlu adanya pemisahan tugas antara fungsi DA dan fungsi DBA. Yang keempat, diperlukan adanya catatan otomatis dari aktivitas yang dilakukan oleh DA dan DBA dan catatan manual, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan oleh DA dan DBA dapat dimonitor dan direview. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih.